Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Jumpa kami dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Arlianus Larosa yang akan memandu percakapan kita, dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas sebuah topik, yaitu menyongsong kedatangan Tuhan. Kita sedang berada dalam minggu-minggu Advent yang bukan hanya menjadi kesempatan menyiapkan diri kita untuk menyongsong Natal, itu tentu ada di dalamnya, tapi juga untuk menyongsong atau mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan kembali. Nah, kapankah Tuhan itu datang kembali? Dan apa yang harus kita lakukan sementara kita menantikan kedatangannya kembali itu? Dan tentu ada sejumlah pertanyaan yang lain berkaitan dengan ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, di studio telah hadir Bapak Pendeta Purboyo Silaradea. Beliau adalah seorang pendeta GKI yang menyelesaikan pendidikan S1 di STT Jakarta dan S2 di Kampen, ya Pak? Betul. Kampen, Belanda. Dan ia pernah mengampu mata kuliah pembangunan jemaat di alma maternya di Jakarta. Selamat datang ya Pak Purboyo. Terima kasih. Terima kasih telah kembali hadir di studio untuk memenuhi undangan kami. Dan tadi saya sudah menyampaikan kepada pemirsa kita akan bicara mengenai menyongsong kedatangan Tuhan. Saya memulai karena ini ada Minggu Advent, Pak. Saya mulai dengan pertanyaan, apa sih antara hubungan Advent dengan kedatangan Tuhan? Ya, kata Adventus sendiri, Advent datang dari kata Latin Adventus, itu berarti memang kedatangan. Oke. Dan sejak awal dari kebiasaan atau tradisi Adventus itu dijalankan, selalu memang sudah ditekankan yang disambut nih bukan cuma pestanya atau harinya, tetapi memang kedatangan Tuhan. Dan itu dirujuk pada kedatangan Tuhan yang akan kembali untuk menyempurnakan, menuntaskan, menggenapi keselamatan di dalam dirinya. Jadi tidak pernah itu hanya soal pesta Natal, tapi betul-betul memang menantikan. Dan di masa-masa Advent, penantian itu lalu digarisbawahi, katakanlah begitu, di confirm begitu, bahwa kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Jadi sebenarnya ini momen yang khusus, kan mestinya kan orang-orang Kristen itu terus-menerus menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi masa raya Advent ini adalah momen khusus untuk benar-benar menyadari bahwa kita sedang menantikan dia, ya. Jadi ini kayak minggu-minggu kontemplatif mestinya, Pak. Betul, harusnya begitu. Betul-betul hari-hari di mana kita sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita menantikan dia. Nah, kalau orang Kristiani memandang masa-masa Advent itu dalam pemahaman seperti itu, Pak, lalu mengapa justru, sorry kalau saya keliru mengamati ini, kenapa justru gaya hidup konsumtif itu semakin meningkat, mencolok justru pada saat-saat menjelang Natal atau di minggu-minggu Advent, dan kaum kapitalis kan memanfaatkan dengan sangat cerdik ya kecenderungan hidup konsumtif dari kalangan umat Kristiani ini. Ini mengapa begitu, Pak? Agak sedikit kontras. Betul. Sayangnya banyak orang Kristen yang sangat terpikat oleh rayuan dari konsumerisme seperti itu. Coba bayangkan, awal November aja di beberapa mall itu lagunya sudah lagu-lagu Natal, ya. Masih masa Advent. Bahkan belum masa Advent dia udah putar itu, dan pohon sudah mulai ada dan seterusnya. Karena itu kesempatan tuh untuk menjual item-item yang diperlukan untuk Natal begitu ya. Nah, ini sayangnya begitu. Nah, seharusnya ini mengingatkan gereja lagi untuk kembali pada basicnya, yaitu menantikan kedatangan Tuhan. Apakah ini berarti gereja kurang membekali umatnya untuk memahami dengan baik? Ini masa-masa tadi kan, ini masa-masa kontemplatif, semestinya kita betul-betul secara terstruktur mestinya melakukan sesuatu, mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan. Apa gereja kurang? Menurut saya gereja cukup, cuma memang kadang-kadang tidak jelas batasnya antara kontemplasi dengan
merayakan begitu ya. Itu yang kurang jelas, karena kemudian akhirnya yang dipentingkan adalah apa saja temanya, liturginya dan sebagainya. Tapi basicnya ini yang kurang menurut saya. Sebab kalau saya membaca kisah tentang Advent, masa-masa Advent di masa lalu, masa Advent itu kemudian ternyata menjadi masa yang sangat serius ya. Orang berpuasa, orang bertarak dan sebagainya. Seperti masa-masa Prapaskah begitu, mirip-mirip begitu. Jadi sayangnya kok sekarang kita kurang melakukan hal itu. Kenapa itu bisa hilang, Pak? Pemahamannya masih tetap berlanjut bahwa masa Advent adalah bukan hanya menyiapkan Natal, tapi justru mengantisipasi persiapan kedatangan Tuhan kembali. Mengapa sisi kontemplatif ini menghilang? Saya khawatir karena orang-orang Kristen sendiri ya mungkin ya. Mungkin pertama karena merasa bahwa ya kapan sih datangnya begitu ya. Ketidakpastian tentang itu. Tapi juga mungkin pada sisi yang lain ada semacam ketakutan dan kekhawatiran ya. Apa yang akan terjadi pada masa itu? Ketika Tuhan datang itu apa ya sebetulnya yang akan terjadi? Dan bagaimana saya? Di mana saya? Barangkali sehingga berusaha untuk ya kita menantikan, tapi sebetulnya maknanya bagaimana tidak terlalu jelas. Jadi ini semacam pelarian diri dari rasa khawatir semacam itu. Bisa jadi, saya tidak berani mengatakan bahwa pasti semuanya begitu, tetapi bisa jadi. Adakah gereja-gereja tertentu yang sebenarnya masih betul-betul sangat kental dengan masa-masa Advent yang betul-betul mengarahkan umatnya untuk ayo mari memeriksa diri, menyiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang akan datang ini? Ada sih beberapa jemaat yang serius tentang itu ya, tetapi memang nggak banyak. Pada umumnya sangat terperangkap pada perayaan, pada upacara dan sebagainya, bukan pada perenungan begitu ya. Jadi sisi perenungan ini yang kurang. Yang menurut hemat saya kurang. Ini ya. apa jangan-jangan ini bagian dari desakan pengaruh zaman yang memang kesediaan untuk hidup atau untuk merenung itu menjadi semakin dangkal begitu? Jangan-jangan begitu ya. Nah, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ini ada kekhawatiran terhadap ketidakpastian. Yeah. Ya, nah, saya ingin menanyakan, kan udah 2000 tahun lebih nih, Pak. Yeah. Ya. Lalu Tuhan orang menanti-nantikan, tapi Tuhan belum kunjung datang juga. Mengapa Tuhan itu belum kunjung datang sih, Pak? Itu tanyanya mesti sama Tuhan, jangan sama saya. Menurut Bapak kenapa belum datang ini? Ya menurut Tuhan karena dia belum berkehendak untuk datang ya. Kalau saya sih sederhana aja begitu. Kan sebetulnya itu pertanyaan yang dihadapi juga oleh jemaat-jemaat Paulus yang pertama kan. Betul. Di Tesalonika misalnya itu. Bingung mereka ini ketika ada yang mati gimana nih. Padahal hari Tuhan belum datang nih, nanti gimana nasib mereka kan begitu. Tapi kan pada akhirnya ya kita harus kembali lagi pada dia yang empunya hari itu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu ya. Jadi pertanyaan yang tidak ada jawaban sebenarnya lah. Betul. Dan pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan begitu. Ya nantikan saja. Nantikan saja. Iya. Nah, apa yang kita perlu lakukan ya bagi umat? Apa yang dilakukan supaya kita api pengharapan mengenai kedatangan itu tetap terpelihara, Pak? Iya. Menurut saya pribadi, kita perlu berkonsentrasi pada apa sih sebetulnya artinya kedatangan Tuhan itu. Di situ barangkali. Sebab banyak orang dengan sempit memahami bahwa kedatangan Tuhan itu berarti malapetaka, hancur semuanya, banjir besar 1.500 meter itu dan sebagainya. Kegelapan, kehancuran, bulan menjadi darah kalau kita mengutip dengan sewenang-wenang dari Wahyu ya misalnya. Tapi kan sebetulnya enggak itu masalahnya. Sebetulnya kan, nah ini masalahnya. Kita selalu cenderung untuk melihatnya dari sudut itu. Kehancuran, akhir zaman, akhir dari dunia kita ini. Padahal apa yang terjadi sebetulnya bukan itu. Yang terjadi sebetulnya adalah kalau kita baca Wahyu 21, langit baru dan bumi baru, berarti kedatangan Tuhan itu mau memperbarui ini semua, menyempurnakan ini semua. Itu yang harusnya menjadi
menjadi fokus kerajaan Allah, Oke. kerajaan surga di mana Allah akan yang memerintah, di mana sungainya akan mengalir di tengah kota kita dan sebagainya, di mana anak-anak akan bermain dengan singa dan seterusnya. Suatu keadaan yang penuh damai dan shalom, betul-betul shalom dalam arti kata yang sesungguhnya, bukan sekadar selamat pagi itu. Ini yang sayangnya kurang ditekankan begitu ya. Jadi misalnya saya masih ingat waktu ada film 2012 beberapa tahun yang lalu. Itu beberapa anggota jemaat menelpon saya, "Pak, kira-kira memang akan seperti itu apa enggak? Kalau saya baca Wahyu kok sama ya?" Wah, gitu dan sebagainya. Karena fokusnya pada akhirnya, pada malapetakannya, bukan pada zaman baru, bukan pada langit baru dan bumi baru, kerajaan Allah, kan begitu. Padahal doa kita kan setiap minggu, datanglah kerajaanmu. Kan itu yang dinantikan, bukan malapetakannya begitu. Berarti menantikan kedatangan Tuhan berarti kita harus turut serta. Nah, apa yang dikerjakan supaya kita itu bahwa ini loh bagian dari keturutsertaan saya dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali itu? Menurut saya minimal adalah mempersiapkan kerajaan Allah dengan menerapkan mulai dari sekarang, dari diri kita, keluarga kita, jemaat kita, norma-norma yang diberlakukan dalam kerajaan Allah. Bisa sedikit disebutkan apa sih norma-norma kerajaan Allah itu? Mengasihi, keadilan, hidup adil, keseimbangan alam dan sebagainya itu. Kan langit baru, bumi baru, kita harus mulai mempersiapkannya. Oh, jadi mestinya kita melakukan atau mengembangkan hidup yang berkeadilan begitu. Jadi Betul. Berlaku adil adalah bagian dari persiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan. Betul, karena kita mengharapkan memang dunia yang akan datang itu seperti itu, dunia yang adil. Kita harus sudah mulai dari sekarang menunjukkan tanda-tandanya. Juga keseimbangan alam. Betul. Itu maksudnya apa, Pak? Pelestarian alam ya. Oke. Alam yang adalah anugerah Tuhan yang harus kita pelihara dan kita jaga. Jadi sementara menanti kedatangan Tuhan, kedatangan kembali Tuhan Yesus itu, kita mesti mengupayakan penjagaan, pelestarian lingkungan. Betul. Apa saja yang gampang orang ingat, misalnya ini sudah bagian dari menanti kedatangan Tuhan. Ya, yang slogan yang biasa ya, 3R itu tuh. Reuse, recycle, reduce mengurangi, reuse memakai kembali, dan recycle ya. Jadi kita mesti tidak memakai bahan-bahan yang sekali pakai begitu. Misalnya pakai ini kalau minum. Nah, ini memang sengaja karena bagian dari kerajaan. Iya, dan mudah-mudahan nanti saya dikasih ya. Iya. Jadi ini adalah menyediakan tempat minum seperti ini ini seolah-olah hal praktis. Tetapi sebenarnya adalah bagian dari kesertaan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan dengan menjaga alam. Iya. Wah, menarik sekali, Pak. Kita akan teruskan percakapan ini tentu setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Arlianus Larosa, pemandu percakapan kita, dan narasumber kita kali ini Pendeta Purboyo Silarade. Pak Purboyo, kita teruskan ya percakapan kita. Baik. Tadi kan ini menarik tadi yang Bapak katakan terakhir bahwa upaya pelestarian alam, menjaga alam ini tetap seimbang adalah bagian dari keikutsertaan kita menantikan kedatangan Tuhan kembali. Betul. Nah, bagaimana menurut Bapak gereja-gereja, kita ngomong gereja, kita jangan ngomong masyarakat umum, gereja-gereja selama ini mempraktekkan hidup yang mencerminkan kesadaran bahwa yang menjaga alam ini, menjaga tetap pemakaian ulang, bahan-bahan tertentu itu terekspresikan dalam kehidupan. Bagaimana menurut Pak Purboyo gereja-gereja kita di Indonesia berkaitan dengan ini?
Kalau gereja saya sendiri, gereja GKI ya, menurut saya sudah mulai ke arah situ. Saya berkhotbah di beberapa jemaat akhir-akhir ini, mereka kasih selalu gelas-gelas plastik, kan memang plastik tapi yang bisa dipakai kembali, bukan yang dibuang begitu ya, supaya mereka menggunakan itu. Dan jemaatnya juga dianjurkan untuk pakai botol dan sebagainya. Kalau ada hadiah ulang tahun atau apa, botol minuman dan sebagainya begitu ya. Tapi menurut saya kok masih baru kulit-kulit begitu ya, baru mulai, dan menurut saya yang awalnya ya perlu memang, tapi penanaman pemahaman tentang keseimbangan alam, tentang pentingnya menjaga integritas dari ciptaan Tuhan ini yang menurut saya kurang. Jadi katakanlah teologi ekologi begitu ya, pemahaman kita tentang ekologi secara teologis. Bagaimana sih kita memahami ini? Ciptaan Tuhan ini harusnya bagaimana? Harusnya kita berlaku apa? Sebab maksud kita kalah sama bekas wakil presiden Amerika itu yang dengan gegap gempita menyuarakan itu, dan waktu itu sambutan gereja agak minim ya tentang hal itu. Adem aja ya, kalem aja begitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya agak perlu kita tingkatkan di situ. Saya masih ingat ketika saya dengan beberapa anggota jemaat dan pemuda, kami menanam beberapa pohon bakau di PIK ya, di sana, di sebelah jalan tol itu. Waduh, senang sekali kami di situ karena kami sadar ini adalah demi lingkungan yang lebih baik, demi atmosfer yang lebih baik. Tapi saudara, saya lihat situ pelang-pelang yang menyumbang pohon-pohon itu jarang gereja ya, PT ini, PT itu dan sebagainya begitu. Tapi gereja jarang ya. Jadi keterlibatan gereja masih sangat minim. Sangat minim di waktu itu loh ya, waktu itu. Mudah-mudahan sekarang sudah jauh lebih banyak. Jadi agak perlu mungkin pemahaman dulu ya. Mengapa sih kita harus memelihara alam, mempertahankan integritas dari ciptaan Tuhan ini? Bagaimana teologi kita ini? Jadi sebenarnya mungkin karena banyak orang memahami bahwa tindakan-tindakan seperti itu, menanam pohon, tidak memakai gelas plastik yang sekali pakai, itu melulu dalam rangka menjaga alam, melulu dalam rangka supaya anak cucu kita nanti jangan mengalami kehabisan sumber daya begitu. Itu jarang dikaitkan dengan ini adalah bagian dari penantian kita, aksi penantian kita terhadap kedatangan Tuhan. Bagian dari tindakan iman kita sebagai orang Kristen ya. Jadi barangkali ada problem di sini kelihatannya. Mungkin gereja-gereja kurang memberi basis teologis ya Pak. Betul. Apa yang mesti gereja lakukan sebenarnya kalau di tengah-tengah seperti ini, supaya menyadarkan umat, ini bukan sekedar urusan Kementerian Lingkungan Hidup loh. Bukan, tapi ini urusan iman. Apa yang gereja mesti lakukan, Pak? Menurut saya kita perlu mengembangkan teologi kita, teologi atau pemahaman pengajaran GKI tentang lingkungan ya, tentang integritas lingkungan. Saya sebetulnya agak sedih karena sempat ada seorang pendeta kita yang studi tentang itu, tapi dia nggak pulang ya. Itu jangan disebut-sebut lah. Iya, tapi kan itu menyedihkan hati. Iya, karena saya mengharapkan nanti dia akan lebih menularkan itu pada jemaat-jemaat yang lain begitu di GKI. Tapi ya sayangnya itu tidak terjadi, tapi apa boleh buat. Berarti memperbanyak sebenarnya teolog atau para pendeta-pendeta yang melakukan studi terhadap teologi ekologi namanya begitu. Iya. Teologi lingkungan. Yang sekarang ini masih sangat sedikit jumlahnya. Sangat sedikit karena di universitas di Indonesia pun yang punya jurusan teknologi lingkungan itu juga masih sedikit. Sangat terbatas. Iya, sangat terbatas. Dan di teologi sebenarnya sudah banyak ya sebenarnya sumber-sumber yang ada ya. Cuman orang yang berminat sedikit. Belum terlalu banyak. Iya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, mungkin
pimpinan-pimpinan di Sinode-sinode gereja ya. gereja-gereja perlu memberikan perhatian tentang ini. Karena sekali lagi ini bukan sekedar untuk lingkungan, itu penting. Iya. Tetapi ini adalah bagian dari kesertaan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan secara aktif. Secara aktif ya. Kita kembali ke kedatangan Tuhan, Pak. Iya, Ya. baik. Ini pertanyaan agak konyol lagi nih. Iya. Kira-kira ya, apa sih yang akan terjadi ketika Tuhan datang itu, Pak? Tadi kan Bapak bilang bukan itu, bukan bukan petaka. Kalau apa sih yang terjadi ketika Tuhan datang? Tuhan Yesus memang memberi kesan bahwa Dia mengatakan akan terjadi ini, akan terjadi ini. Tapi menurut hemat saya yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika mengatakan itu adalah mengingatkan orang untuk berjaga-jaga, untuk Oke. waspada, untuk alert. Hmm. Jadi jangan hanyut dengan hidup ini, jangan lupa, jangan Menyerah. menyerah, juga jangan pongah. Jadi misalnya Oke. peringatannya kan waktu ada orang kagum melihat bangunan bait Allah yang luar biasa indahnya itu, kamu jangan memusatkan perhatian hanya pada itu. Karena itu akan hancur. Karena itu akan hancur dan tidak ada lagi satu batu di atas batu yang lain, kan begitu. Nah, nanti kamu akan dianiaya bla bla bla. Nah, sayangnya bagian itu dibaca hanya yang itu dan dipahami sebagai tanda-tanda. Dan Yesus justru mengatakan kamu harusnya lebih pintar lihat tanda-tanda yang lain, bukan tanda-tanda ini. Kamu tahu kapan mau hujan, kapan mau nggak hujan, tapi masa tanda dari kehidupan dan zaman ini tidak. Kamu baca. Nah, dan sebetulnya itu tanda tentang kerajaan dan sebetulnya merujuk pada Kristus sendiri. Akulah tanda yang utama itu, kan begitu, akan kedatangan Tuhan. Jadi menurut saya kok apapun yang terjadi, ya terserah aja menurut saya loh ya. Karena yang saya nantikan adalah pembaruan itu. Langit, bumi dan yang baru itu. Jadi, itu yang indah. Ketika Tuhan datang, yang terjadi itu adalah pembaruan Betul. dari segenap alam ini. Penyempurnaan dan sebagainya. Penyempurnaan. Iya. Jadi ada kontinuitas, ada diskontinuitas, atau hanya Kontinuitas dong justru. nggak ada disnya. Nggak ada. Jadi tidak ada yang hilang sama sekali dari dunia yang ada sekarang ini. Diperbarui justru. Diperbaharui. Disempurnakan di dalam Dia. Jadi ketika Tuhan datang, kita akan mengalami hal-hal yang sebenarnya kita alami sekarang ini, tetapi dalam cara yang baru yang kita belum bisa bayangkan. Iya. Karena betul-betul bersama dengan Dia seutuhnya dan sebagainya. Masih adakah dialog seperti ini nanti ketika Tuhan sudah datang? Terserah kepada Dia. Tapi sekali lagi, relasi-relasi kita atau kehidupan ini akan berjalan sebagaimana kita mengalaminya sekarang, tetapi dalam cara yang sama sekali. Kalau menurut Paulus ya kita udah lain ya, kemanusiaan kita udah berbeda. Nggak menurut Paulus ya, tapi kan Paulus sama dengan kita juga tinggal berserah aja kepada Dia. Interesting. Iya. Iya. Tadi kan Bapak menyinggung Wahyu 21 ayat 2, Pak. Iya. Ya. Itu kan dinyatakan di situ kan soal langit baru. Betul. Bahwa Yerusalem yang baru itu turun dari sorga. Iya. Kalau itu adalah kerajaan, ya satu simbol, Betul. ya itu turun dari sorga berarti Itu akan ada di sini. bukan ke atas dong, Pak. Bukan memang. Berarti di sini dia Di ada. sini. Dia yang datang menyempurnakan ini. Dan kita semua direngkuhnya dalam kerajaannya ini. Jadi kerajaan Allah itu adalah Di sini. Makanya langit baru, bumi baru. langit baru, bumi baru. Berarti bahasa-bahasa lain, jadi bahasa-bahasa pengangkatan itu bahasa metafor kah? Saya pikir itu adalah bahasa-bahasa yang diambil dari Wahyu. Dan ini semacam kesalahpaham Apokaliptik ya. apokaliptik dan semacam kesalahpahaman atas sastra apokaliptik. Itu bukan ramalan tentang akhir zaman kan sebetulnya. Tetapi ini teknik untuk menyampaikan sesuatu pada masa itu. Nah, ini yang kerap kali dipakai untuk menakut-nakuti, untuk memberikan gambaran yang suram dan kelam seperti film 2012 itu dan seterusnya. Padahal kan bukan itu.
Nah ini memang kita punya masalah di situ. Bagaimana kita membaca wahyu kan kita nggak selalu sama begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai menyongsong kedatangan Tuhan, maka perasaan yang ada dalam diri kita semestinya bukan perasaan takut atau resah, melainkan perasaan gembira karena harapan kegembiraan, karena dia yang dinantikan adalah dia yang akan memberikan sukacita besar, hidup yang sempurna yang tak pernah kita bayangkan, begitu Pak? Betul. Makanya kan doanya kan datanglah kerajaanmu. Itu kan statement yang sangat kuat. Datanglah. Jadi kami siap ini untuk menantikan untuk kerajaan itu datang dan saya menjadi bagian di dalamnya. Jadi jangan takut dengan kedatangan Tuhan dong. Jangan takut. Jadi ini bukan kegelapan. Bukan, kita menantikan dengan sukacita. Datanglah kerajaanmu. Dengan bangga bahkan. Dalam doa itu terkandung sebenarnya artinya terkandung keinginan yang sangat besar agar segera itu terjadi. Iya, dambaan ya. Wow. Jadi kalau ada orang yang merasa takut atau ditakut-takuti terhadap kedatangan Tuhan, itu menurut Bapak gimana? Ya harus kita hibur. Kita ajak dia untuk mengubah paradigmanya. Iya. Paradigmanya. Iya. Jadi sekali lagi, Yerusalem baru itu datang dari sorga, dari Allah datang ke dunia. Betul. Berarti dunia yang baru, langit yang baru itu ada di sini. Iya. Cuman dalam cara yang sama sekali berbeda. Iya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Kita tidak tahu seperti apa. Seperti apa? Karena memang luar biasa di Alkitab kan sangat minim gambaran tentang itu. Oke. Berarti kita bisa berpegang pada dia aja begitu. Ya, berserah kepada dia. Percayalah kepada dia yang akan datang, bukan seperti apa datangnya. Bukan. Begitu. Tapi pada dia yang akan datang. Pada dia yang akan datang. Kristus itu. Iya. Itu kuncinya kan sebenarnya. Dan kapan no problem. Karena kapanpun yang akan kita alami adalah hal yang menggembirakan. Betul. Dan sebetulnya kalau mau dikaitkan secara personal, begitupun dengan hidup kita ya. Hidup kita kan akan berakhir. Jangan takut juga dengan itu. Jangan takut. Karena yang akan kita temui ketika kita selesai adalah Dia yang akan memberikan kegembiraan yang sempurna. Betul. Kedamaian yang sempurna. Ya, itu pengharapan kita. Dan itu inti mengenai ajaran tentang kedatangan Tuhan mesti. Iya. Baik Pak Purboyo. Dan Advent menjelang Natal ini harusnya kita pusatkan perhatian pada hal itu. Jadi pada masa-masa Advent ini mestinya kita merasakan kegembiraan yang besar. Betul. Karena kita sedang menantikan dan berharap Tuhan akan segera datang. Menyempurnakan segala sesuatu. Terima kasih Pak Bro, ini sangat memberi pencerahan kepada kita semua, tentu kepada para pemirsa kita juga. Tetapi sekali lagi waktu kita terbatas, ada banyak aspek dari kedatangan Tuhan yang masih belum kita bahas. Dan memang itu bukan tujuan dari percakapan kita. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada pesan-pesan kepada pemirsa kita? Silakan Pak. Ya, saudara yang saya hormati dan saya kasihi, dalam masa-masa Advent ini mari kita pusatkan perhatian kita bukan sekadar pada pesta, pada kelahiran Tuhan saja yang romantik itu, tetapi pada kedatangan kerajaannya. Pada datang Kristus. Pada saat Dia datang. Okay. Dan mari kita lakukan itu mulai dari diri kita, dari keluarga dan dari jemaat dengan kita. sukacita. Dengan sukacita. Baik Pak, terima kasih Pak Purboyot. Terima kasih telah bersama dengan kami sampai ujung acara ini. Dan bila ada masukan-masukan silahkan kirim kepada kami di nomor 0812-8188-9191. Nantikan kedatangan Tuhan dengan sukacita, karena Dia yang datang adalah Dia yang akan memberikan sukacita yang besar. Sampai jumpa dalam episode yang akan datang.